Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini, kita ketemu lagi dalam mata kuliah biokimia, dan ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang asam nukleat. Kita awali dengan mempelajari tentang nukleotida. Nukleotida itu merupakan suatu monomer dari asam nukleat. Itu artinya asam nukleat itu merupakan suatu polimer. Ada dua jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Dan ini nanti akan kita pelajari di belakang. Nukleotida itu dia sebagai sumber informasi genetik, terutama dalam asam nukleat jenis DNA. Dan tersusun dari gula pentosa, jadi dari golongan karbohidrat, ada basa nitrogen heterosiklik, dan ada gugus fosfat. Ini gugus fosfatnya, ini gulanya, gula pentosa atau disebut sebagai gula ribosa, itu sama saja. Kemudian ada basa nitrogen ya. Ini basanya ya. Ini gugus fosfat dan ini ada ribosa. Kemudian nukleotida yang gugus fosfatnya terhidrolisis itu disebut sebagai nukleosida. Jadi jangan bingung nanti kalau ada istilah nukleotida dan nukleosida, itu memang merupakan suatu senyawa yang berbeda, di mana nukleotida itu dia masih mengandung gugus fosfat, tapi nukleosida itu nukleotida yang kehilangan gugus fosfatnya. Untuk basa nitrogennya ada dua jenis, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Ya. Perbedaannya bisa dilihat dari strukturnya. Ini merupakan basa pirimidin, ya. Dia mempunyai dua nitrogen, ya, di nomor 1 dan di nomor 3 untuk pirimidin. Sementara yang purin, ya, dia ada dua siklik di sini ya, ada dua siklik, ada 9 nomor ya, dan ada 4 atom nitrogen di nomor 1. 3, 5, 7, dan 9. Itu perbedaan struktur dasar dari pirimidin dan purin. Dan ada dua jenis dari purin. Basa purin itu disebut sebagai adenin, itu disingkat sebagai A, dan guanin itu atau disingkat dengan G. Ada adenin dan guanin. Sementara yang pirimidin itu ada 3, ada sitosin, S, timin T, urasil, O. Nah, ini adalah struktur masing-masing dari jenis basa tadi. Yang pertama ada adenin, ya ini struktur adenin dia. Ini basic dasar dari basa purin tadi, ya. Nama adenin ini ketambahan di sini ada amonia. Kemudian yang guanin di sini ada karbonil, ya. Dan di sini ketambahan amonia. Kemudian untuk pirimidin, ya. Di sini ada gugus karbonil untuk timin, ada metil, dan di sini juga ada karbonil. Jadi ada dua karbonil dan ada metil. Urasil, di sini ada karbonil, di sini juga ada karbonil. Ya. Perbedaan timin dan urasil di sini ya, gugus metilnya dia. Urasil tidak mempunyai gugus metil. Untuk yang sitosin, di sini ada gugus amonia, sementara di sini ada karbonil. Itu perbedaan dari struktur 5 basa, cuman memang struktur basicnya dia sama. Ya. Selanjutnya gula. Gula dari nukleotida ini merupakan gula pentosa ya, atau gula ribosa. Nah ini ya, D-ribosa. Dan ada 2 deokside-ribosa. Nah, bentuknya furanose, furan ya. Ini dia sikliknya siklek 5, tapi dia ada apa ini atom oksigen ya di tengah-tengahnya. Di 1, 2, 3, 4, 5 di sini ada atom oksigen ya. Nah, ini yang disebut sebagai D-ribosa. Sementara yang ini 2-deoksiribosa. Apa yang dimaksud dengan 2-deoksiribosa? Ini deoksi ini istilahnya kehilangan oksigen. Jadi di nomor 2 ini yang tadinya yang di D-ribosa ini mempunyai atom oksigen, tapi yang di 2-deoksiribosa dia kehilangan atom oksigen. Nah, ini perbedaan D-ribosa sama 2-deoksiribosa. Kemudian untuk basa nitrogen heterosiklik yang tadi ya itu terikat dengan diribosa ini ya atau gula pentosa itu secara kovalen. Jadi ikatannya adalah ikatan kovalen. Ikatannya disebut sebagai N-beta glikosil ya. Dan N-beta glikosil ini terjadi pada atom karbon nomor 1. Jadi di sini ya di atom karbon nomor 1 ini nanti akan berikatan dengan suatu basa nitrogen ya.
Kemudian basa nitrogennya tadi ada jenis pirimidin dan ada jenis purin ya. Kalau untuk pirimidin sendiri itu pada C nomor 1 dan purin sendiri itu pada nomor 9 ya. Kemudian gugus fosfatnya terikat pada karbon nomor 5 dari gula pentosa. Jadi kalau di sini tadi ada ini nanti ada basa. Nah, yang di nomor 5 ini ke atas ya, nanti ke atas di sini ada fosfat. Nah, yang berikatan. Sama di sini juga nanti ada di sini ada gugus fosfat. Nah, yang di sini nanti ada basa yang berikatan. Jadi di nomor 1 dan di nomor 5. Nah, ikatan antara gula pentosa dengan gugus fosfat itu disebut sebagai ikatan fosfoester atau ada yang menyebutnya sebagai fosfodiester. Ya. Nah, ini untuk struktur nukleotida. Ini tadi ada dia dari sini ya. Nah, ini adalah suatu nukleosida. Kemudian berikatan dengan gugus fosfat, ini namanya nukleotida. Fosfatnya kalau 1 disebut monofosfat, kalau 2 dia ada difosfat, kalau 3 dia disebut sebagai trifosfat. Di tabel ini merupakan rangkumannya. Jadi ini ada ribonukleosida 5 fosfat ya. Ini ada deoksiribonukleosida 5 fosfat ya. Jadi suatu nukleotida namanya AMP, GMP, CMP dan seterusnya ya. A itu adalah adenin ya. G itu menunjuk ke guanin, C itu sitosin, U itu urasil. Kalau mono namanya MMMM, kalau D namanya DDDD, kalau tri namanya TT, jadi ATP. Kalau untuk basanya adenin, ini adalah AMP, untuk mono, untuk D-nya ADP, dan untuk tri-nya adalah ATP. Sementara untuk deoksiribonukleosida, itu ditambahi dengan D kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa basanya adalah basa deoksi, D kecil di sini. Tuh. Selanjutnya untuk nomenklatur atau penamaan ya, untuk basa yang berasal dari adenin itu dia disebut nukleosidanya yaitu adenosin atau deoksiadenosin ketika itu merupakan deoksiribosa ya. Nah, nukleotidanya disebut sebagai adenilat atau untuk deoksiribosanya deoksiadenilat. Nah, ini asam nukleatnya. Adenilat atau adenosin itu merupakan RNA, untuk deoksi ya, dia merupakan DNA. Kemudian guanin namanya guanosin, guanilat, pirimidin untuk sitosin namanya sitidilat, timin itu timidin, timidilat, urasil itu uridilat. Urasil itu kenapa hanya ada RNA? Karena memang di dalam DNA itu tidak mengandung basa urasil. Jadi DNA tidak disusun oleh basa urasil. Sama timin itu hanya ada pada DNA karena pada RNA itu tidak mengandung basa timin. Ya. Oke, selanjutnya untuk ribonukleosida dan deoksinukleosida dalam sel itu tidak hanya berbentuk 5 monofosfat ya, tetapi juga bisa difosfat, bisa trifosfat. Nah, ini ada istilah NDP, ada istilah NTP ya, untuk membedakan antara difosfat dan trifosfat ya. Dan merupakan asam kuat yang terdisosiasi dengan 3 dan 4 proton dari kondensasi gugus fosforik ya. Kemudian NTP itu bisa membentuk kompleks dengan Mg plus 2 dan Ca plus 2 ya, karena fosfat sendiri itu merupakan muatannya negatif ya, jadi bisa membentuk kompleks divalen ya, Mg2 plus dan Ca2 plus ya. Kemudian NTP ini ditemukan dalam bentuk kompleks divalen terutama pada sitoplasma, dan kompleksnya itu kebanyakan pada Mg plus 2 ya. Gugus fosforiknya itu dapat mengalami hidrolisis, artinya itu bisa lepas ya. Jadi ketemu air dia akan terhidrolisis, trifosfat menjadi difosfat, difosfat menjadi monofosfat ya. Tentu saja dengan bantuan enzim ya, dengan bantuan enzim dan akan membentuk molekul fosfat anorganik. Anorganiknya ketemu dengan apa? Bisa ketemu dengan Mg, bisa ketemu dengan Ca ya.
Nah, ini ATP dan ADP yang paling banyak dikenal fungsinya. ATP itu merupakan suatu senyawa yang menyimpan banyak energi, termasuk juga ADP. Energinya sumbernya dari mana? Dari gugus fosfat ini, ya. Nah, ATP itu adalah adenosin trifosfat. Jadi bahasanya bahasa adenin, adenosin trifosfat, dan merupakan salah satu contoh NTP yang memiliki gugus fosfat dan pirofosfat serta berperan pada transfer energi. Nah, pada reaksi enzimatik. Nah, ini struktur ATP ya, ada 3 gugus fosfat. Di sini ada minus ya, minus. Nah, ini min ini nanti bisa berikatan dengan Mg plus 2 atau Ca plus 2. Nah, ATP bisa mengalami desfosforilasi atau kehilangan atau pelepasan fosfornya menjadi ADP. Jadi ATP kehilangan fosfor, dia akan melepaskan satu fosfor menjadi adenosin difosfat. Dan sebaliknya, dia bisa menangkap fosfor dan membentuk kembali ATP. Dan ini reaksinya sering terjadi pada proses respirasi atau metabolisme karbohidrat ya. Kemudian 3 gugus fosfat yang terikat pada gula pentosa itu akan dilabeli dengan alfa, ini alfa ya, alfa, beta, dan gamma. Jadi ada 3, itu masing-masing membedakannya disebut sebagai alfa fosfat, beta fosfat, dan gamma fosfat. Kemudian gugus fosfat itu merupakan gugus yang kaya akan energi. Jadi ketika melepaskan gugus fosfat, satu gugus fosfat itu akan menghasilkan energi ya. Nah, ikatan energi tinggi pada fosfoanhidrat jika mengalami hidrolisis akan menghasilkan energi dan reaksinya bisa kita lihat seperti ini ya. Ini adalah reaksi pelepasan gugus fosfat ya. Dia melepaskan satu fosfat plus membebaskan suatu energi ya. Nah, energi yang dilepaskan berasal dari perubahan kimia ke tingkat energi yang lebih rendah. Nah, hidrolisis ATP akan menghasilkan adenosin difosfat dan gugus fosfat anorganik. Ya, reaksi lengkapnya tadi ini. Kemudian ATP ini dapat mengalami regenerasi dan membentuk siklus melalui reaksi katabolisme dan anabolisme. Jadi ATP ini di dalam sistem metabolisme itu dia bisa dihasilkan kembali, dia bisa terurai, dan begitu seterusnya. Dia punya siklik ya. ATP itu tidak akan pernah hilang di dalam tubuh, dia akan dihasilkan, dia akan diuraikan menjadi bentuk energi. Kemudian ini struktur, ini reaksi ya, mekanisme reaksi pelepasan ATP menjadi ADP dengan bantuan apa ini, air ya, hidrolisis. Nah, ini yang tadi fosfat anorganiknya, ini fosfatnya tinggal 2, tapi dia akan melepaskan energi. Nah, energi inilah yang kita gunakan di dalam beraktivitas ya, sumbernya dari reaksi ATP menjadi ADP. Energi bisa dalam bentuk reaksi eksergonik ya, atau bisa dalam bentuk reaksi endergoniknya. Yang disebut eksergonik itu reaksi yang menghasilkan energi, atau sebaliknya untuk reaksi endergonik itu yang memerlukan energi. Ya. Nah, ini contohnya mekanisme reaksi yang memerlukan energi dan menghasilkan energi. Misalnya di sini adalah pembentukan ADP ya. ADP ketemu dengan P. Nah, P anorganik, fosfat anorganik, itu dia akan membutuhkan sejumlah energi ya. Karena membutuhkan sejumlah energi, maka akan dihasilkan ATP. Tapi ketika ATP itu terhidrolisis dengan air, dia akan dihasilkan ADP dan P anorganik kembali dengan membebaskan suatu energi. Nah, ini tadi yang disebut sebagai eksergonik dan ini yang disebut sebagai endergonik ya. Oke, itu tentang nukleotida. Selanjutnya tentang asam nukleat. Asam nukleat ada 2 jenis, RNA dan DNA. Dan asam nukleat ini merupakan molekul nukleotida ya, tetapi yang berpolimerisasi membentuk asam nukleat. Nah, ikatannya adalah ikatan fosfodiester di mana gugus fosfatnya pada unit nukleotida itu akan berikatan dengan gugus hidroksil pada unit nukleotida yang lain. Jadi antara nukleotida yang satu dengan nukleotida yang lain itu akan bereaksi membentuk suatu polimer melalui ikatan nomor pada 5 fosfat ya dan pada 3 hidroksil.
Ikatannya adalah ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen. Kemudian semua ikatan fosfodiesternya itu akan membentuk ikatan rantai panjang yang linear. Jadi karena namanya polimer itu rantainya sangat panjang tergantung jumlah dari monomernya. Dan khasnya memang spesifik pada 5 absen N dan 3 absen N. Makanya untuk asam nukleat itu sering disebut sebagai 5, ditulisnya sebagai 5 absen 3 absen atau 5 tanda panah 3 karena memang bertemunya pada nomor 5 fosfat dan pada nomor 3 hidroksil. Jadi mesti satu rantai asam nukleat itu akan diakhiri dengan ujung 5 absen N dari fosfat dan paling bawahnya akan diakhiri dengan 3 absen N dari hidroksil ya. Nah, ini contohnya, ini reaksi dari ini contoh rantai monomer membentuk suatu polimer. Di sini mereka ketemu ya. Yang tanda merah ini akan berikatan melepaskan HOH membentuk air. Nah, ini akan menghasilkan rantai polimer asam nukleat. Ini disebut sebagai ikatan fosfodiester ya. Dan seterusnya. Nah, di sini ada ujung 5N ya. Di sini aja ada ujung 3N. Nah, ini ya arahnya disebut sebagai arah 5 absen 3 atau sebaliknya kalau ke atas ke bawah gini disebut sebagai 3 absen 5. Nah, ini perbedaan antara rantai DNA dan RNA. Perbedaan di mana? Perbedaannya pada ribosanya. Ya, ingat di sini perbedaannya dilihat ada H dan OH. Jadi untuk DNA dia merupakan suatu ribosa yang kehilangan suatu oksigen. Jadi disebut sebagai deoksiribosa. Kalau OH itu ribosa, ribonukleotida. Kalau DNA deoksiribonukleotida ya. Jadi di sini perbedaan. Selebihnya sama ya. Jadi perbedaannya hanya di sini. Nah, ini ya tadi ada 5 absen N dan ini ada 3 absen N. Jadi ada ujung 5 dan ada ujung 3 ya. Kemudian DNA ya, khusus DNA itu disebut sebagai asam deoksiribonukleotida ya atau kadang disebut sebagai ADN ya. Ini Indonesianya kalau kita mengambil istilah asing namanya DNA, deoksiribonukleosida acid ya. Jadi asalnya itu diganti dengan acid ya. Dikenal sebagai materi genetik ya, materi genetik yang itu merupakan penyusun dari kromosom. Materi genetik itu maksudnya adalah itu akan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Jadi generasi selanjutnya si anak misalnya akan mempunyai materi genetik yang sama dengan si bapak. Jadi sumbernya dari generasi yang sama dan itu akan diturunkan ke turunan selanjutnya. Jadi kromosomnya sama ya, genetiknya di bawah sama. DNA itu strukturnya double helix anti paralel. Jadi dia punya paralel dan ada anti paralel. Kemudian gugus fosfatnya berada di luar dan gugus basa nitrogennya di dalam. Gugus fosfatnya itu nanti akan sebagai backbone ya, rantai punggung tulang punggungnya bersama dengan gugus basanya. Sementara si nitrogen atau basa nitrogennya itu akan saling berinteraksi. Nah, itu berada di dalam. Kemudian basa nitrogen dalam DNA itu ada timin, adenin, sitosin, dan guanin. Dan interaksinya ini sudah khusus ya. Jadi kalau timin itu akan selalu berinteraksi dengan adenosin, TA. Sitosin juga akan selalu berinteraksi dengan guanosin. Jadi tidak pernah ketemu antara adenosin dengan sitosin atau timin dengan guanin ya. Selalu timin dengan adenin, sitosin dengan guanin. Dan interaksinya yang terjadi adalah di sini dapat dilihat di sini ada interaksi hidrogen ya. Ini juga ada interaksi hidrogen. Ini tandanya putus-putus antara O dengan H, antara N dengan H. Dan pada timin adenosin ini hanya terjadi 2 interaksi hidrogen, tapi kalau sitosin dan guanosin ini ada 3 interaksi hidrogen. Ini gambaran dari struktur DNA, jadi strukturnya tadi double helix. Nah, ini kalau dilihat dari booknya ya,
Ini seperti ini. Kalau diuraikan ini ada model yang model Rosalind Franklin itu yang A. Jadi tergambarnya seperti ini. Tapi kalau model Watson dan Crick ini dia menggambarkan ada lebih jelas, lebih detail di sini interaksi antara basa timin, adenin, guanin, sitosin itu bentuknya adalah planar datar. Jadi interaksi itu dapat terjadi ketika struktur dua dimensi antara timin dan adenosin itu mereka dalam satu bidang yang sama, yaitu bidang datarnya. Nah, interaksi inilah itu yang menyebabkan terjadinya double helix ya, double helix antara helix yang satu dengan helix yang lainnya, sehingga bentuknya seperti pita itu. Jadi untuk struktur DNA. DNA itu menjadi penyusun kromosom. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambar kromosom ya, khasnya seperti pita, ditarik bagian kecilnya ternyata seperti ini ya. Kemudian ini ditarik lagi bagian kecilnya. Nah, ternyata rantainya seperti ini. Diambil lagi bagian terkecilnya ini. Kemudian diambil lagi bagian terkecilnya itu seperti ini. Nah, ini bagian dari ini. Nah, ini ya. Itu adalah si DNA. Jadi DNA itu menjadi penyusun kromosom, tapi ukurannya memang sangat kecil ya. Kromosom sendiri itu udah kecil, ditarik-tarik ke bawah, ternyata ada DNA di dalamnya yang ukurannya sangat kecil. Ini kalau ditarik di 2 nanometer, 11 nanometer, 30 nanometer, 300, 700, 1400 nanometer. Ya. Oke, selanjutnya RNA. RNA ini asam ribonukleotida atau ribonukleotida acid ya. Ada yang nyebutnya sebagai ARN. Ini RNA. Berperan dalam sintesis protein. Jadi RNA ini dia berbeda dengan DNA. Kalau DNA itu membawa sumber informasi genetik, tapi kalau RNA itu hanya sebagai sintesis protein ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan informasi genetik ya. Kemudian strukturnya single helix atau rantai tunggal. Bahasanya ada urasil, adenin, guanin, sitosin. Jadi di dalam RNA tidak ada timin. Kemudian RNA tidak dapat membentuk helix ganda, ya. Dia hanya single helix atau rantai tunggal karena ada intervensi atau gangguan interaksi ketika di dalam struktur RNA ini akan interaksi gangguannya terdapat pada gugus 2 hidroksil ya. Kalau DNA itu tidak ada intervensi karena tidak mengandung gugus hidroksil atau O-nya tadi kan sudah kehilangan hidroksilnya. Tapi RNA ini karena ada hidroksil di sini, ketika membentuk untai ganda itu tidak bisa stabil strukturnya sehingga yang terbentuk hanya satu rantai saja yaitu rantai tunggal ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah gambar perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi di sini DNA, ini RNA, ini double helix ya bisa dilihat. Tapi kalau si RNA di sini hanya single helix, rantai tunggal. Jadi tidak ada interaksi di sini ya. Bahasa-bahasanya tidak saling berinteraksi kecuali interaksi antar satu rantai ini ya. Kalau di sini kan ada interaksi antara rantai yang satu dengan rantai yang lain. Nah, ini interaksi ini yang menstabilkan struktur dari DNA. Kemudian untuk RNA, ya, RNA ini sebenarnya ada hubungannya dengan DNA ketika itu dalam proses sintesis protein. Ini adalah DNA. DNA itu akan mengalami replikasi. Replikasi ya dalam proses sintesis protein, mengalami transkripsi. Transkripsi itu akan mencetak yang namanya RNA. Ini disebut sebagai mRNA. Nah, mRNA ini membawa kode genetik dari si DNA. Kemudian akan melalui proses translasi dan akan menghasilkan suatu protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. RNA ada dua jenis, ada beberapa jenis ya. Ada 3 kalau nggak salah. Di sini ada mRNA, messenger RNA, messenger mRNA ini dia berbentuk pita tunggal. Baik, saya ulangi untuk RNA. RNA itu ada 3 jenis. Ada messenger RNA atau yang disebut sebagai M kecil RNA. Ini fungsinya dia menerjemahkan ya. Messenger membawa pesan. Jadi membawa pesan genetik dari proses replikasi DNA.
Ini berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar dan terpanjang ya, yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Jadi di dalam proses sintesis protein itu ada mekanisme transkripsi DNA, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme translasi RNA. Dan yang membawa pesan genetik dari DNA itu disebut sebagai mRNA, messenger RNA, dan bentuknya khas yaitu pita tunggal. Fungsi utama mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Dan mRNA juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein. Selanjutnya ada jenis tRNA atau RNA transfer. RNA transfer ini merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Jadi ketika mRNA itu ya, sudah membawa pesan genetik dari DNA, itu nanti akan ketemu dalam proses translasi RNA. Nah, ini si mRNA ini membawa kodon yang itu nanti akan diterjemahkan oleh si tRNA ya. Jadi fungsinya menerjemahkan kodon dari mRNA. Ini ada antikodon. Kemudian di sini ada pembacaan asam amino ya, asam amino. Nanti asam amino ini akan disintesis dalam proses sintesis protein. Kemudian kecil RNA atau ribosom RNA ini merupakan jumlah terbanyak dari RNA dan ini letaknya ada di ribosom. Fungsinya itu menjadi bagian dari proses sintesis protein yaitu pada fase translasi ya. Ini berupa pita tunggal tidak bercabang dan fleksibel ya. Dan lebih dari 80% RNA itu merupakan suatu ribosom RNA. Dan ini diduga ya, sebagai peran penting dalam proses sintesis protein. Jadi dalam proses sintesis protein itu ada proses di mana messenger mRNA, ribosom RNA, dan transfer RNA itu bergabung ya. Di mana mRNA tadi membawa pesan genetik ketemu dengan si tRNA, kemudian akan dibawa oleh ribosom RNA. Di dalam ribosom itu akan disintesis menjadi asam amino dan dibentuk menjadi suatu polipeptida. Nah, ini perbedaan struktur dari tiga jenis ribosom, tiga jenis RNA ya. Yang mana tadi? Ini ya, ini adalah si mRNA, ini ribosomal, ini transfer RNA. Dari gambar ini yang besar. Ini yang besar ini merupakan ribosom ya, ribosom yang di bawahnya ribosom small subunit. Nah, ini yang merah ini adalah ribosom large subunit. Di dalamnya terkandung berbagai macam jenis jenis R ribosom RNA yang tadi ya di dalam ribosom. Sementara messenger RNA-nya adalah ini. Nah, dan si tRNA-nya adalah yang ini. Nah, ini adalah asam amino yang sudah diuntai menjadi suatu polipeptida dalam proses sintesis protein. Terakhir, perbedaan antara DNA dan RNA. Jadi DNA dan RNA ini walaupun mungkin mirip, ya, tapi sejatinya mereka berbeda. Yang pertama dari gula pentosanya, RNA itu merupakan gula ribosa, sementara DNA itu adalah deoksiribosa, jadi yang sudah kehilangan oksigen. DNA memiliki bentuk helix ganda, RNA itu tadi rantai tunggal. Kalau gugus DNA untuk basanya, itu ada guanin, adenin, sitosin, timin. Dia tidak mengandung urasil, tapi kalau RNA itu dia tidak mengandung timin, jadi urasilnya diganti dengan tukeran ya ini ya, tukeran dengan DNA. Ukurannya molekul DNA ini sangat panjang, sementara RNA itu lebih pendek dari molekul DNA. Letaknya DNA dia terdapat pada nukleus inti sel, terutama dalam kromosom. Kemudian RNA itu banyak terdapat di dalam ribosom, sitoplasma, dan di dalam nukleus. Nah, tergantung dari jenis RNA-nya. Kalau tRNA itu adanya di sitoplasma, kalau ribosom
RNA ada di dalam ribosom, M ini ada di inti sel karena dia fungsinya tadi transkripsi ya dari DNA. Oke, seperti itu kurang lebih. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi yang lain. Untuk materi ini, setelah ini ada kuis ya, ada kuis di Edmodo, silahkan dikerjakan. Tapi sebelum mengerjakan kuis, silahkan dipelajari dan dipahami dulu materi yang hari ini sudah saya sampaikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.